Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah. Ma ba'dah. Kami dari kelompok 8 ingin menjelaskan sedikit pengetahuan kami tentang asas-asas dalam ADR. Jadi untuk semuanya mohon disimak pembahasan kami. Pengertian asas dan asas-asas dalam ADR akan kami bahas sebagai berikut. Pengertian asas. Asas merupakan suatu landasan berpikir yang paling mendasar. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, asas itu disebut sebagai dasar, fondasi, landasan, akar, dan lain sebagainya. Lebih enaknya asas itu sering disebut sebagai suatu kaidah hukum yang paling dasar. Jadi menurut istilahnya itu dimaknai sebagai suatu acuan dalam berpikir untuk mengambil keputusan penting. Sebagai contoh ada asas kekeluargaan, ada asas hukum dan lain sebagainya. Jadi di sini akan kami bahas mengenai asas-asas dalam ADR. Berikut adalah macam-macam asas-asas dalam ADR. Yang pertama adalah kebebasan berkontrak, yang kedua adalah etikat baik, yang ketiga adalah konsensualisme, yang keempat fakta sunt servanda, yang kelima final and binding, dan yang terakhir adalah kerahasiaan. Nah, untuk selanjutnya kita membahas satu persatu. Yang pertama ada asas kebebasan berkontrak, yaitu merupakan asas yang dipergunakan sebagai landasan dalam keberadaan kedua belah pihak dalam mengurusi suatu urusan masing-masing. Nah, dalam asas itu mensyaratkan agar para pihak memiliki kedudukan yang seimbang, agar hak dan kewajiban atau ketentuan-ketentuan itu dapat berjalan dengan yang semestinya. Dalam kebebasan berkontrak itu harus memenuhi aturan atau hal yang lebih positif dalam melakukan kebebasan berkontrak. Yang kedua ada asas iktikat baik. Jadi dalam asas ini menegaskan bahwa dalam hal yang dilakukan oleh para pihak itu harus berdasar pada yang namanya kejujuran. Dalam iktikat baik mempunyai tujuan baik, itu pasti. Jadi kalau kita mempunyai tujuan yang jelek dalam pelaksanaannya atau yang dijanjikannya, maka tujuan itu tidak masuk dalam asas iktikat baik dan tidak diperbolehkan dalam pelaksanaannya. Ketika seorang terbukti bahwa ketika akan membuat suatu janji dilandasi dengan etikat buruk, maka akan berakibat batalnya perjanjian. Karena asasnya itu iktikat baik, jadi harus bertujuan baik. Asas yang selanjutnya adalah asas konsensualisme. Dalam ketentuan pasal 1320 KUH Perdata disebutkan bahwa salah satu syarat sahnya suatu perjanjian adalah adanya kesepakatan kedua belah pihak. Kesepakatan antara para pihak merupakan hal yang sangat krusial dalam perjanjian, yang sangat menentukan lahir dan berlakunya suatu perjanjian. Dengan tercapainya kesepakatan oleh para pihak, maka dapat disimpulkan bahwasanya telah terjadi suatu titik temu kepentingan-kepentingan dari para pihak. Kesepakatan yang dimaksud dalam hal ini adalah kata sepakat dari kedua belah pihak yang terbebas dari adanya unsur penipuan dan daya paksa dari pihak lain, sehingga kata-kata sepakat tersebut murni dari para pihak setelah adanya bargaining proses berupa tawar-menawar yang dilandasi dengan etikat baik.
Tapi tanpa ada kata sepakat dari kedua belah pihak, maka perjanjian menjadi tidak sah atau mempunyai konsekuensi hukum dapat dibatalkan. Di sini, alternatif penyelesaian sengketa juga sangat bergantung pada tercapainya kesepakatan dari para pihak yang kemudian dituangkan dalam bentuk tertulis seperti yang tertuang dalam ketentuan pasal 6 ayat 2 Undang-Undang Alternatif Penyelesaian Sengketa. Selanjutnya adalah asas perjanjian terakhir dan mengikat atau Pacta Sunt Servanda. Adalah asas yang paling mendasar dalam konteks pembuatan dan pelaksanaan suatu perjanjian yang berlaku secara universal. Asas ini mengikat para pihak pasca tercapainya suatu kesepakatan yang mengikat para pihak yang membuat kesepakatan tersebut dan akan mempunyai sanksi tertentu akibat tidak ditaati dan dilaksanakannya isi dari kesepakatan itu. Menurut Purwanto, asas Pacta Sunt Servanda atau perjanjian terakhir dan mengikat terkait dengan kontrak atau perjanjian yang disepakati oleh antar individu, dan asas ini mengandung makna bahwa perjanjian yang didasari atas kesepakatan yang sempurna menjadi undang-undang bagi para pihak yang menyepakatinya, dan apabila terjadi pengingkaran terhadap isi kewajiban-kewajiban oleh para pihak dan perjanjian tersebut, maka pengingkaran tersebut merupakan suatu perbuatan wan prestasi. Oleh karena itu, pelaksanaan dari asas ini tidak dapat dilepaskan dari asas lainnya, yaitu asas itikat baik. Baik, di sini saya akan melanjutkan pengertian dari asas-asas ADR. Di sini saya akan melanjutkan asas-asas yang kelima, yaitu putusan terakhir dan mengikat atau final and binding. Putusan ini merupakan putusan yang bersifat final. Dengan demikian, tidak dapat diajukan banding lagi atau kasasi atau peninjauan kembali. Hal ini dimaksudkan supaya untuk menjaga jangan sampai penyelesaian sengketa melalui arbitrase ini menjadi berlarut-larut. Berbeda dengan proses pengadilan negeri di mana terhadap putusannya para pihak masih dapat mengajukan banding dan kasasi. Maka dalam proses penyelesaian sengketa arbitrase tidak terbuka upaya hukum banding maupun peninjauan kembali. Dan asas yang terakhir yaitu asas kerahasiaan. Asas kerahasiaan ini dilakukan secara tertutup, mulai dari pemeriksaan, dokumentasi, saksi dan ahli maupun oral hearing dengan para pihak. Karena dilakukan secara tertutup dan rahasia, maka hanya orang-orang tertentu saja yang diperbolehkan hadir, yaitu para pihak itu sendiri, utusan atau kuasa para pihak, arbiter, dan para saksi. Seperti yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 yang mengatur bahwa semua pemeriksaan sengketa melalui arbitrase yang dilakukan oleh arbiter atau majelis arbitrase dilakukan secara tertutup. Sekian dari penjelasan kelompok kami. Jika ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Ihdinas shiratal mustaqim. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.